يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى ليتعلم غفر له قبل أن يكفر. وقال أيضا إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع atau kama jaa fil hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan anugerahnya, dengan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga kita syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipilih, telah digerakkan, telah diizinkan untuk menghadiri majelis kebaikan, majelis yang membicarakan tentang ilmu. Kebaikan atau kemuliaan satu majlis, keagungan satu majlis itu bukan dilihat dari siapa yang hadir, bukan dilihat dari siapa yang mengisi acara, siapa yang mengisi pengajian, bukan. Tetapi kemudian satu majlis, keagungan satu majlis di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dinilai dari apa yang dibicarakan di majlis tersebut. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathum malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Atau kama jaa fil hadis. Jadi tidaklah berkumpul suatu kaum di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri suatu majelis pengajian, majelis zikir atau majelis kebaikan-kebaikan apapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke atas majelis tersebut rahmat, kemudian sakinah, dan para malaikat akan mengurungi majelis tersebut. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan majelis tersebut di hadapan para malaikat. Ini karena apa? Karena di majelis tersebut diadakan pembicaraan tentang agama, diadakan pengajian, diadakan pembicaraan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dikatakan sebagai majelis yang mulia ataupun majelis yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada maghrib ini kita akan membahas tentang bab salat jamaah. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam salat sunnah dan waktu-waktunya dan fadilah-fadilahnya. Nah, sekarang kita membahas tentang salat jamaah. Karena salat ini amalan yang paling mulia, amalan yang paling agung yang harus dikerjakan oleh orang-orang beriman, maka caranya juga harus kita menggunakan cara yang mulia, cara yang mengagungkan amalan tersebut, yaitu dengan cara berjamaah. Jadi kita untuk termasuk cara mengagungkan sholat, bagaimana kita ini sholat fardu secara berjamaah, bukan dengan sendiri-sendiri. Karena dalam sholat jamaah ini banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamanya. Nanti akan dijelaskan. Al-jamaah kedulatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat jamaah. Jamaah itu maksudnya apa? Al-jamaah itu bahasa Arab itu al-jamaah, diambil dari bahasa Arab al-jamaah itu.
yaitu secara bahasa artinya adalah suatu kelompok, suatu golongan, atau enggak suatu perkumpulan. Itu dikatakan sebagai jamaah. Yang diambil dari sumber firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal takun qa'ifatun minhum ma'aka." Dan tegakkanlah salat qa'ifatun, segolongan dari kalian, atau enggak sekelompok dari kalian untuk mengerjakan salat. Wasyar'an, adapun jamaah secara syariat, tadi makna jamaah secara bahasa, sekarang makna jamaah secara syariat, secara syariat Islam. Itu apa? Adalah rabtu sholatil makmum di sholatil imam, adalah berhubungannya, saling berhubungannya antara sholatnya makmum dan sholatnya imam. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika imam menggerakkan suatu gerakan di sholat, maka makmum wajib mengikutinya, berhubungan dan tidak saling berselisih, harus sama. Imamnya takbir, maka makmumnya juga takbir. Imamnya ruku sujud, maka makmumnya juga ruku ataupun sujud. Jadi saling berhubungan, saling menyamai, tidak saling berselisih. Itu jamaah menurut syariat. Adapun paling minimalnya berjamaah yaitu imamun wa makmum, satu imam dan satu makmum. Ini sudah dikatakan sebagai sholat berjamaah. Satu imam, satu makmum, ini dikatakan sebagai sholat berjamaah. Dan sudah mendapatkan fadilah berjamaah, yaitu apa? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 25 derajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian, yaitu berbanding dengan 25 derajat. Jadi nggak harus orang itu mendapatkan 25 derajat, nggak harus sofnya satu sof full atau enggak satu masjid full, enggak. Cukup satu imam, satu makmum sudah mendapatkan fadilah berjamaah yaitu 25 derajat. Atau enggak di riwayat yang lain disebutkan bisa lebih 29 derajat, 27 derajat, nah, malah lebih. Ini dikatakan sebagai berjamaah dan mendapatkan pahala fadilah berjamaah. Nah, ini sekarang fadilah-fadilahnya, fadilah dari berjamaah. Tadi sudah disebutkan hadisnya. Sekarang ada beberapa faedah dari faedah berjamaah. Ini sangat banyak, tapi yang disebutkan di sini hanya 6. Yang pertama, al-ilmu wan najat minan nar. Kalau seseorang itu berjamaah, maka nanti dia akan mendapatkan fadilah terbebas dan terselamatkan dari api neraka. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq. Selamat dari sifat munafik. Jadi munafik ini bukan kita menilai dari dari sifatnya langsung dia munafik, enggak. Maksudnya munafik ini adalah perilaku munafik. Karena yang namanya munafik itu hanya ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi untuk zaman sekarang kita tidak boleh dan tidak boleh menuduh orang itu munafik, tidak boleh. Tapi untuk hati-hatinya dia ini mirip seperti orang munafik kelakuannya. Kalau untuk menuduh langsung tidak boleh. Karena yang jelas orang munafik itu hanya ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan diperkuat oleh hadis yang lain bahwasanya kalau sholat berjamaah itu terbebas dari munafik, yaitu
man shalla arba'ina yawman la fi jama'atin lam yudrik takbiratul ula kutibat lahu bara'atan minan nar bara'atan minan nifaq. Ketika barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari full tidak tertinggal takbiratul ula, takbiratul beserta imam, maka ditulis baginya 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari neraka, dan yang kedua bebas dari sifat munafik. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah SAW itu orang yang datang ke situ tuh memang hanya munafik saja. Kalau dia datang ke masjid, berarti ini orang munafik. Itu zaman Rasulullah SAW. Dan memang di antara sifat munafik beda qila sholati qamu kusala. Di antara sifat munafik itu ketika ditegakkan sholat mereka bermalas-malasan. Ketika diperintahkan berjamaah mereka bermalas-malasan. Maka jangan sampai kita seperti itu. Kemudian fadilah yang ketiga, faedah yang ketiga, qabulus sholat, yaitu mendapatkan barokah berupa diterimanya sholat. Jadi di antara faedah sholat berjamaah ini mudah untuk diterima sholat kita. Kalau sholat sendirian itu belum tentu diterima sholat kita. Tetapi kalau sholat berjamaah insya Allah sudah pasti diterima. Walaupun makmumnya khusyuk, imamnya tidak, ataupun makmumnya tidak, imamnya khusyuk, ataupun semuanya tidak khusyuk, tetapi dengan barokahnya berjamaah, insya Allah amalan sholat kita secara berjamaah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan barokahnya berjamaah itu nanti bertambah semua kekurangan-kekurangan kita di dalam sholat. Berbeda nanti kalau kita sholat sendiri itu nanti banyak sekali kekurangan-kekurangannya, dan untuk menambahnya itu tidak ada. Kalau berjamaah itu kan berbareng, jadi sehingga kekurangan-kekurangan di dalam sholat bisa tertambah, sehingga mudah untuk diterima sholat kita. Kemudian yang keempat, faedahnya maghfiratul dzunub, akan diampuni dosa-dosanya. Seperti di kitab Fadil Amal itu, barang siapa yang sholat berjamaah maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya akan berguguran, sebagaimana berguguran dedaunan di pohon-pohon pada musim gugur. Penulis seperti itu maknanya. Kemudian yang kelima al-ajrul adzim, mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang keenam, daful waswas wal hifdzu minasyaiton, menolak waswas dan terjaga dari syaitan. Ini 6 faedah-faedah berjamaah. Aslinya banyak, cuma di sini disebutkan hanya 6 untuk meringkas. Kemudian sekarang membahas tentang tingkatan-tingkatan berjamaah. Sholat berjamaah yang paling utama. Jadi dari seluruh sholat berjamaah itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling utama itu sholat berjamaah apa dan terus apa. Nah, maka yang pertama, sholat berjamaah yang paling utama itu adalah jamaatul sholat Jumat, yaitu jamaahnya sholat Jumat. Ini paling utama dari seluruh jamaah sholat. Karena dilihat dari imamnya itu wajib niat imam, dan makmumnya juga wajib niat makmum. Berbeda dengan kalau sholat fardu yang lain. Sholat fardu yang lain itu imam gak wajib niat imam, cukup niat sholat berjamaah, tapi makmum tetap wajib niat imam. Kalau sholat Jumat udah imam wajib niat imam dan makmum juga wajib niat makmum. Kalau imam gak niat maka sholatnya tidak sah. Kemudian selanjutnya tingkatan yang kedua yaitu jamaah sholat subuh. Jamaahnya sholat subuh.
tingkatan afdal yang kedua. Karena sesuai hadis, ma min salatin afdalu min salatil fajri yaumul jum'ah. Wa ma hasaba man syahida minkum illa maghfuran. Jadi barang siapa yang berpas-pasan dengan jamaah salat subuh, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, jamaah salat isya. Yang keempat, jamaah salat asar. Yang kelima, jamaah salat zuhur. Dan yang terakhir, yang keenam, jamaahnya salat maghrib. Ini sesuai urutan seseorang itu paling berat mengerjakan salat. Jadi paling berat mengerjakan salat itu salat subuh, maka jamaahnya itu paling afdal untuk menghadirinya. Seperti itu. Hukum salat berjamaah. Selanjutnya, hukum-hukum salat jamaah. Untuk salat jamaah ini ada beberapa hukum. Tetapi al-mu'tamad, pendapat yang paling kuat yang kita pakai sesuai mazhab Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Nawawi, yaitu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jadi bukan fardu ain. Kalau fardu ain nanti orang yang tidak berjamaah dosa. Kalau fardu kifayah, kita mengerjakan 2 orang itu sudah cukup. Tidak sampai orang yang meninggalkan berjamaah dosa. Sudah maka fardu mencukupi orang-orang yang tidak mengerjakan jamaah salat. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Adapun Imam Rafi'i itu sunnah muakkad. Jadi lebih ringan. Kalau Imam Nawawi itu fardu kifayah, yang Imam Rafi'i itu sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, yang diharuskan. Tapi sunnah. Dan kalau di mazhab Imam Syafi'i, ketika ada pertentangan, ada khilaf antara 2 imam, yaitu Imam Nawawi atau Imam Rafi'i, maka yang didahulukan adalah Imam Nawawi. Kalau yang paling arjah, yang paling unggul yang kita harus pakai adalah pendapatnya Imam Nawawi. Di sini Imam Nawawi berpendapat jamaah itu fardu kifayah, Imam Rafi'i berpendapat sunnah muakkad, maka kita yang pakai kaul pendapat Imam Nawawi, yaitu fardu kifayah. Itu pendapat utama, pendapat yang kuat hukum salat berjamaah. Sekarang ada beberapa hukum mengenai salat berjamaah, itu ada 7. Sabatun ada 7. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain, wajib ain. Maksudnya adalah kewajiban bagi individu perorangan harus mengerjakannya. Ketika kapan? Ketika mengerjakan salat Jumat. Ada terjadi alaihi, atas orang yang memang wajib mengerjakan salat Jumat. Jadi bagi orang yang wajib mengerjakan salat, bagi orang yang wajib mengerjakan salat Jumat, maka bagi dia juga wajib untuk menghadiri jamaah salat Jumat. Jadi kan hukum aslinya fardu kifayah. Tetapi untuk salat Jumat itu bagi orang yang wajib Jumatan, seperti laki-laki yang balik, akil dan tidak sakit dan waras, itu wajib Jumatan dan juga wajib berjamaah. Yang kedua, hukum yang kedua, fardu kifayah. Ini seperti yang tadi, fardu kifayah, yaitu seperti sholat-sholat fardu, sholat-sholat lima waktu, subuh, isya, asar sampai maghrib. Itu hukum sholat berjamaahnya fardu kifayah. Yang ketiga, hukum jamaah ada yang berupa mengubah sunnah, yaitu seperti di dalam sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Contohnya seperti sholat hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, itu hukum berjamaahnya sunnah. Kalau enggak
hujan, atau enggak sholat jamaahnya wanita, makmumnya wanita, imamnya wanita, hukum berjamaahnya sunnah. Yang keempat, hukumnya mubah, boleh. Ketika kapan? Ketika di dalam sholat sunnah yang tidak disyariatkan untuk berjamaah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sholat duha, atau sholat tahajud, atau enggak sholat sunnah rawatib. Kalau kita mau berjamaah monggo, kalau enggak ya terserah. Yang kelima, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu maksudnya adalah lebih baik ditinggalkan, seperti itu. Kurang lebih itu kedudukannya seperti makruh, perkara yang tidak disenangi oleh Allah, dan lebih baik ditinggalkan. Ketika kapan? Ketika sholatnya imam berupa sholat yang ada dan makmumnya berupa sholat yang qadha. Jadi contohnya imamnya mau sholat maghrib secara ada, bukan qadha, tetapi ada makmum yang datang ingin sholat maghrib secara qadha, kemarin maghribnya tertinggal. Nah, ini nggak boleh, lebih baik ditinggalkan, makruh hukumnya. Ataupun sebaliknya, imamnya pengen sholat qadha, tetapi makmumnya pengen sholat ada. Ini lebih baik ditinggalkan. Yang keenam, hukum sholat berjamaah makruh, yaitu ketika imamnya berupa imam yang fasik ataupun imam yang ahli bid'ah. Ya, contohnya seperti kita tahu lah, zaman sekarang itu orang sering membid'ah-bid'ahkan orang. Salafi. Ya, bahasa kerasnya salafi, seperti itu. Sedikit bid'ah, sedikit tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, ini makruh bermakmum kepada imam yang seperti ini, ataupun bermakmum kepada imam yang fasik, suka bermaksiat. Malamnya judi, paginya imam sholat subuh. Ini nggak boleh, makruh. Yang ketujuh, hukum berjamaah haram tetapi tetap sah. Berjamaahnya hukumnya haram tetapi sholatnya tetap sah. Ketika kapan? Ketika sholat di tanah yang digosok, tanah orang, tanah milik orang yang kita gosok. Contohnya di mana tanah yang digosok kita sholat? Sholat pribadi, masih. Contoh nanti kita sholat di depan lapangan istana presiden, nggak boleh. Itu kan tanah gosok. Kalau kita mau sholat di situ harus diizin dulu. Intinya di tanah orang, yang mana kalau kita ingin memakainya harus diizin. Atau sholat ketika dia khawatir bahwasanya waktu sudah lewat, waktu sholat sudah habis. Contoh seperti ketika sholat asar, habisnya sholat asar itu kan ketika terbenamnya matahari, atau enggak tampak mega merah waktu sholat maghrib, kurang lebih sekitar jam 5:30. Tetapi dia belum sempat sholat asar, sehingga dia ingin mengerjakan sholat asar, tetapi ingin berjamaah karena ingin mendapatkan fadilah berjamaah, maka hukumnya haram, tetapi tetap sah. Kemudian yang kedelapan, hukumnya haram dan tidak sah. Di atas tadi haram tetap sah, yang kedelapan haram dan tidak sah. Ketika kapan? Ketika kita khilafan majlis sholat, ketika antara imam dan makmum itu tidak sesuai. Contohnya seperti imam masih berdiri baca Al-Fatihah, makmumnya sudah sujud.
mendahului imam di dalam 3 rukun, atau enggak bertiga imam dalam 2 rukun atau enggak 3 rukun lebih. Contohnya imamnya sujud, makmumnya masih berdiri membaca Al-Fatihah. Hukum sholatnya, hukum sholat jamaahnya haram dan batal, tidak sah. Mungkin ada yang sampai sini masih ada yang dilakukan gitu. Gagal. Kemarin kan ya sholat Idul Adha, ini imamnya ini nggak membaca Al-Fatihah, langsung surat, ini kan, saya di belakangnya. Dan saya bingung cara betulnya gimana. Subhanallah kan nggak paham, gitu. Langsung jalan sampai selesai. Terus setelah selesai, maaf, imam tadi nggak baca Al-Fatihah, ini nggak sah suratnya, itu nggak ada yang lain. Kalau sabar, imam mengulang lagi. Mengulang kan nggak ada aturan seperti itu. Menurut apa itu? Menurut saya itu. Nah, tolong menjelaskan. Ngulanginya itu sah nggak? Gitu. Atau sholatnya itu jadi sendiri-sendiri. Sholat itu tidak ada. Jadi ketika seseorang makmum mengingatkan imam, contohnya seperti tadi, ya. Imam sholat Idul Adha. Ketika sholat dia lupa membaca Al-Fatihah, langsung baca surat pendek, kemudian surat dari surat Al-Quran. Terus makmumnya mengingatkan subhanallah, subhanallah. Nah, maka kok dia langsung ingat dan mengulangi Al-Fatihah, ya nggak apa-apa, tidak masalah. Karena dia melakukan perkara yang wajib. Tetapi kok dia terus sampai sudah ruku, maka otomatis sholatnya batal. Karena dia tidak mengerjakan rukun-rukun sholat itu berupa Al-Fatihah. Yang saya tanyakan itu diulang lagi sholatnya. Diulang lagi sholatnya. Ya itu sah apa tidak? Sah. Gitu. Nah, tapi kalau makmumnya itu baca Al-Fatihah sendiri, setelah dia imamnya baca surat, berarti kan dia sholatnya sendiri kan gitu. Kalau sampai atau enggak bangun yang lain itu niat mufaroqah dan bisa dari imam, nggak apa-apa. Tapi kan afdolnya sholat Idul Adha itu berjamaah. Tapi kalau seandainya atau enggak bangun yang lain pengen berpisah, kenapa bangun dulu? Karena mungkin imamnya sudah samping juznya sampai lupa Al-Fatihah, ya apa-apa. Bisa apa? Nanti mungkin imamnya sudah sendiri. Seperti itu Ustaz. Ini kaumnya mendapat jadi para salah gitu. Ini ada yang lain mungkin. Sahkah apabila ada orang itu ingin sholat berjamaah, sedangkan yang orang itu sholat semuanya, adanya ngajak teman-teman berjamaah, dia jadi makmum supaya dapat berjamaah itu. Gak apa-apa. Jadi kita ya ada sholat mengulangi sholat kedua kalinya itu punya sunnah. Gak apa-apa, karena sunnah. Apalagi menemani tempat kita untuk berjamaah. Berjamaah gitu. Tapi untuk imamnya wajib dan imam gitu. Karena secara umum niat imam di dalam sholat berjamaah itu punya sunnah. Tapi kalau untuk dia ada sholat untuk mengulangi sholat itu niat imam wajib. Jadi harus niat imam. Ini seperti itu ulama. Ini sebab waktu orang. Oke. Capri. Betul itu orang. Ini mana? Ini mau berarti di waktu sini. Ya. Hanya kalau seandainya sholat subuh imamnya nggak kunut, tapi kalau makmumnya pengen kunut itu sah nggak sholatnya? Atau sebaliknya mungkin? Kalau pengen seperti itu mendingan sampean adalah dengan yang mufaroqah yang berpisah dari imam. Karena nanti setelahnya itu disebutkan kita tidak boleh hukumnya makruh bermakmum pada orang yang fasik atau enggak orang yang bilang mazhab atau
atau enggak orang ahli bid'ah. Jadi seperti itu. Kalau yang memisahkan. misalkan aja bisa aja. Tapi kita sebagai satu makmum ya wajib mengikuti imam. Seperti itu. Nah, ada lagi satu lagi. Ini orang jadi imam, tapi aslinya jarang-jarang. Bahasa Jermannya masih garu-garu. Diperintahkan sudah jadi imam, sama makmumnya ini. Dan makmum yang lain itu tidak ada hebat juga. Bacaannya, tawadhunya itu sangat. Yang kita siapa ya? Yang memerintahkan itu. Soalnya tidak sah, berjamaahnya tidak sah. Enggak salah. Kalau ada makmumnya yang alim, yang fasih bacanya terus yang imam itu apa namanya baca kata tetot atau enggak yang bacanya rusak sambil mengubah huruf atau enggak tadinya tidak sesuai, maka sebenarnya tidak sah, jamaahnya tidak sah. Karena imam pengen imami, salah. Orang ya lah. Tapi kalau imamnya itu cuma sekedar salah di dalam panjang pendeknya atau enggak salah apa namanya di dalam mengulang huruf itu tak sah apa. Yang membatalkan sholat tidak boleh itu membaca huruf sampai mengganti huruf. Sampai mengganti huruf atau enggak menambah atau mengurangi huruf. Itu nggak boleh membatalkan. Tadi cuma kalau salah di dalam panjang pendek ya apa. Tapi alangkah baiknya afdolnya ya yang imam itu asli ahli, orang yang ahli dalam bacaan dan dalam urusan fikih. Ini boleh nggak perokok jadi imam Pak? Jika itu merokok jadi imam ya. Itu rokok di sana ini saya rokok itu ya. Saya rokok. Dan kebetulan di musola saya ini saat-saat saya minum dari saya, gitu. Tapi ya mampunya ini nggak rokok lah. Tapi nggak kayak ini gitu. Sih. Lagi mau bakar rokok. Tergantung Pak. Kalau menurut saya itu rokok haram. Kalau menurut saya, karena sesuai saya ikut pendapat guru saya itu rokok haram, maka saya mengatakan haram. Sehingga ini untuk saya sendiri. Sehingga anggapan saya orang perokok itu fasik. Jadi saya berdoa kepada dia makruh. Tetapi memang ada pendapat ulama yang lain, rokok itu hukumnya mubah, boleh, apa mau. Terserah dengan ikut siapa, ada yang boleh, ada yang haram. Kalau jangan anggap rokok itu haram, berarti bermakmum pada yang tersebut itu nggak sampai makruh. Ya boleh, tetap sah. Berarti kamu biasa ya? Karena kan untuk hukum rokok itu berbeda-beda. Cuma menurut saya memakai pendapat yang halal. Kalau jangan pakai pendapat yang halal, boleh tidak apa-apa. Kan ada halal. Sebagai ulama atau ulama takhir, ulama zaman sekarang itu membolehkan rokok. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak rokok itu nggak sempat ibadah, seperti itu. Cuma kalau untuk pendapat saya tetap halal, maka saya nggak merokok gitu. Karena ini aja ada batasan-batasannya apa namanya imam, batasan-batasan seseorang itu sah bermakmum pada imam, yaitu al-imam bil makmum sawiyan, antara imam dan makmum itu satu tingkatan. Contohnya seperti makmumnya itu awam semua, imamnya juga awam, nah, maka sholatnya sah. Atau enggak lebih di atasnya lagi, imamnya alim, makmumnya awam, sholatnya sah. Yang nggak boleh makmumnya alim semuanya, imamnya awam, nggak boleh.
rumah enggak, itu emang masjid kompak. Insyaallah bisa. Misalnya tak sholat isya itu kurang 1 rakaat, tapi sudah salam itu berbulan atau lalu dinambahin? Seandainya sholat isya ataupun sholat yang lainnya juga. Ya, sebenarnya sholat yang lain kalau itu kurang 1, tapi sudah selesai sudah salam. Kemudian diingatkan oleh makmumnya bahwa sholatnya kurang 1, lalu berbulan atau? Jadi seandainya seseorang itu meninggalkan 1 rakaat, kemudian diingatkan selepas salam, itu diperinci. Kalau seandainya dia setelah salam langsung ingat tanpa disertai pembicaraan atau nggak mikir, maka dia boleh langsung berdiri dan berdoa 1 rakaat. Tapi kalau dia sudah lama, sudah pikiran duluan, sudah subhanallah, astagfirullah, baru diingatkan, maka harus sudah dari awal. Ulangi dari awal dan sholat sempurna. Itu sudah apa? Sudah ada dikirnya, ada dikirnya. Nah, dikirnya sudah jarak lama secara umum. Secara umum itu sudah lama. Setelah doa baru diingatkan. Nah, itu sholat sempurna harus dari awal. Kalau ingatnya Assalamualaikum, Assalamualaikum, maksudnya tadi kan terlalu langsung berdiri. Nggak apa-apa. Jadi jarak pemisahnya juga lama. Jarak pemisah antara salam dan ingatnya juga lama. Baru bilang tadi ya. Nah, sempurna. Enggak. Cukup. Kurang lebih mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, bagi kita yang umat Islam. Sempurna majlis, kita tutup dan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum.